Gelaran sidang lanjutan perkara pencemaran nama baik dengan terdakwa Vicky Prasetyo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terpaksa harus tertunda karena Vicky dikabarkan potensi positif COVID-19. Keterangan Vicky dinyatakan terpapar COVID-19 itu langsung disampaikan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan swab tes PCR terhadap Vicky di hadapan majelis hakim. Akibatnya, sidang pencemaran nama baik yang merupakan buntut dari konfliknya dengan mantan istrinya, Angel Elga pun harus ditunda selama 1 bulan. Dan persidangan baru akan dilanjutkan pada 4 Februari mendatang. Bu ya? Gitu ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Segera diterbitkan suratnya Bu ya, kalau memang itu ada hasil yang positif Bu ya. Terima kasih. Antara 3-5 hari tes lagi. Dimungkinkan bisa baik, bisa juga menurun begitu Bu ya. Ya, baik. Vicky sudah kami terima dan dipertimbangkan ketidak-tidaknya sah, beralasan, begitu ya. Untuk itu karena ini harus dengan hasil laboratoris. Kami tidak mau berandai-andai apakah 2-3 hari sembuh atau 5 hari sembuh, kita nggak bisa. Untuk itu demi semuanya nyamannya, persidangan akan kami tunda agak lama. Bisa karena isolasi 14 hari dan pemulihan kurang lebih sama 14 hari. Jadi kami mengambil sikap penundaan kurang lebih 1 bulan. Jadwalkan saja. Kita bersidang lagi hingga hari Kamis, tanggal 4 Februari. Memang jadwal kita harusnya jam 10 pagi. Tadi malam kami dengan tim berkomunikasi dengan Vicky, dengan Baby, dan keluarga. Saya telepon di sekitar jam 12 malam karena saya dapat informasi jam 11-an ya, jam 10 ya, bahwasanya tunangannya Vicky, Kalina, positif COVID-19. Terus kemudian saya harus cross check karena memang besok pagi hari ini sidang. Setelah saya telepon, mamanya Vicky sudah swab sorenya, hasilnya negatif, alhamdulillah. Kemudian tinggal saya telepon si Vicky. Vicky bilang, gimana Bot, lo mau periksa kapan sekarang? Setelah saya telepon ke kliniknya ternyata kan tutup. Baru pagi ini kira-kira jam 8, jam 9 tadi diperiksa di Jakarta Timur, dan hasil kita juga menunggu. Kita sudah informasikan ke hakim untuk menunda sampai siang hasil keluar, karena saya juga dengan teman-teman ada kekhawatiran karena selama ini hubungan Vicky dengan tunangannya ini kan intensif sekali pertemuannya, liburan di Bali dan sebagainya. Tentunya ini harus saya jaga, jangan sampai kita di sini nanti ada hal yang tidak kita inginkan. Vicky dikabarkan potensi terpapar positif COVID-19 setelah menjalani tes swab PCR sebelum menjalani persidangan. Alasan Vicky melakukan tes swab PCR itu setelah tunangannya Kalina Oktarani yang diduga lebih dulu suspek COVID-19. Lantas, bagaimana kondisi Vicky Prasetyo saat ini? Benarkah jika kuasa hukum dan dokter yang memeriksa Vicky telah melihat gejala jika kondisi Vicky tengah menurun? Namun pada sore hari, Vicky Prasetyo mengabarkan bahwa dirinya negatif COVID-19 yang diunggah melalui sosial media miliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat majelis hakim yang mulia, jaksa, serta kuasa hukum aku, rekan-rekan dan semuanya. Hari ini aku melakukan swab PCR karena mengingat kemarin aku baru dapat kabar bahwa Kalina positif COVID. Semoga mudah-mudahan aku bisa hasilnya lebih baik dan dari gejala tidak pernah ada permasalahan apa-apa dan sehat. Bu dokter, bisa dijelaskan Bu gimana hasil daripada Vicky Prasetyo tadi swab? Iya, hasil pemeriksaan dari Pak Vicky itu tadi kan kita mengeluarkan hasil potensial COVID ya, potensial COVID-19. Itu artinya kemungkinan ke arah positif Pak Vicky ini, karena dari pemeriksaan kita yang terdeteksi hanya 1 gen. Jadi untuk kedepannya ya potensial COVID sama dengan positif tetap harus diisolasi. Tadi saya video call dengan Vicky. Saya tanya gimana kondisinya sebelum sidang ya, badannya lemas. Terus kemudian tadi si Baby bilang, ya bang nih lagi mau datang mau diinfus
ada dokter mau datang ke rumah mau diinfus dan dari si Vicky sendiri memang terlihat sangat lemas, kondisinya tidak fit. Benar yang dibilang, matanya merah, agak berair. Bukan tidak mungkin, Vicky Prasetyo dikabarkan terpapar COVID-19 karena sebelumnya Kalina Oktarani diduga suspek COVID-19. Maklum saja, sebagai sepasang kekasih yang tengah dimabuk cinta, Vicky dan Kalina memang terlihat sangat dekat, terlebih jelang hari pernikahannya yang rencananya bakal digelar 21 Februari 2021 mendatang. Kabarnya, kondisi fisik Kalina mengalami penurunan telah dirasakan Vicky sejak ia dan Kalina berlibur ke Pulau Bali pertengahan bulan Desember 2020 kemarin. Saat itu Kalina sempat dinyatakan terkena tipes. Awalnya tipes, kita cek memang tipoid gitu, ada hasil cek darahnya, ada lab gitu. Kan itu sebenarnya dari semenjak di Bali dia udah mulai agak kurang enak. Tapi semenjak di Bali dia di kamar aja sih gitu. Enggak sih mah. Enggak, malah dia bisa nyium gitu aroma apa gitu, terus dia makan juga ini. Bahkan kemarin aku lihat update-nya udah makan kayak ada rawon gitu sih. Cuma aku belum tahu nih hari ini aku mau bener-bener pastiin sebenarnya kondisinya seperti apa, jadinya bagaimana. Kondisi Kalina yang saat ini masih harus menjalani perawatan di rumah sakit, juga Vicky yang diharuskan menjalani isolasi mandiri, sudah pasti akan berpengaruh pada persiapan menuju momen spesial. Selama ini keduanya sudah dibuat sibuk demi mengurus penyatuan cinta mereka di depan penghulu lewat sebuah prosesi ijab kabul di tanggal cantik pilihan mereka 21/02/2121. Lantas, benarkah jika Vicky akan menunda hari pernikahan mereka? Ya aku bilang apapun kondisi kamu, ya mau COVID ataupun kamu lagi sakit tipes atau apapun, yang pasti itu cara Allah untuk menguji kita semuanya, menguji kesehatan kamu. Ya banyak berdoa, gitu sih. Kalau dia kan masalah khawatir jadwal-jadwal, aku bilang kalau lamaran kita ya masih bisa kita sesuaikan lah waktunya, yang penting kesehatan. Jadi kalau masih belum sehat ya kita akan rencananya kan kita mau di tanggal 20-an, tapi kan ini mau mendekati gitu. Tapi belum tahu sih hasilnya bagaimana. Ya. Artis Jen Shalimar justru dibuat kesal karena gugatan cerai terhadap suaminya Arsya Wijaya harus tertunda. Karena selama ini pernikahannya dengan Arsya pada bulan Februari 2020 belum tercatat di KUA Karawang akibat adanya perbedaan status Arsya di kartu tanda penduduk. Di KTP Arsya tertulis jika statusnya menikah, sementara ia adalah seorang duda. Benarkah jika Arsya tak juga segera mengurus dan mengganti statusnya di KTP, Jane akan menempuh jalur hukum? Ternyata buku nikah itu atau nomor registrasi pernikahan itu tidak pernah ada. Ini terus terang saya masih bingung nih sekarang, karena link-link berita yang dikirimin ke saya itu adalah dari pihak KUA itu mengatakan bahwa pernikahan ini tidak pernah terdaftar secara hukum. Terus ya kan? Terus ada banyak kecurigaan atau hal-hal yang memang tidak dipenuhi persyaratannya oleh beliau gitu loh. Terus terakhir saya tidak perlu melakukan gugatan ke pengadilan agama karena pernikahan ini belum terdaftar secara hukum. Bingung nggak? Saya jadi bingung dong gitu. Hah? Kalau tidak mengetahui, saya rasa sih nggak mungkin kalau tidak mengetahui ya, karena memang saya juga sudah berkomunikasi. Intinya saya surat cerai pun sudah keluar, sudah ada gitu. Jadi saya bukan untuk membohongi untuk apa. Karena surat cerai pun sudah ada. Artinya hanya satu persyaratan itu saja yang belum lengkap. Kalau tidak mengetahui, saya rasa mengetahui lah. Karena kekurangan pun bukan hanya di saya, ada beberapa data yang memang Jen sendiri pun harus melengkapi. Bahwa ternyata pernikahan Jen ini secara administrasi belum dicatatkan atau belum dinomorin, ya, dengan alasan kurang administrasi, yakni KTP daripada Mr. Cecep, ya, KTP daripada Mr. Cecep ini tidak bersesuaian dengan faktanya.
Di situ kan Mr. Cecep sebagai duda, tapi di dalam KTP-nya itu ditulisnya masih menikah. Nah, kemudian dengan alasan itu daripada KUA belum menuliskan. Klien kami merasa ditipu atau merasa dibohongi, kami akan melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Gitu. Paham itu ya saudara Cecep ya? Jangan. Konflik rumah tangga Jane Shalimar dengan Arsya Wijaya sejatinya selama ini nyaris tak terdengar. Namun di balik senyapnya rumah tangga mereka menyimpan sebuah bara api yang kini telah memanas. Konflik bermula saat Arsya kebingungan mencari Jane yang jarang pulang ke rumah. Tak terima dengan tudingan itu, Jane pun angkat bicara. Jane justru balik menyerang Arsya. Benarkah jika kepergiannya dari rumah karena Arsya telah menjatuhkan talak pada dirinya? Puncak permasalahannya itu adalah dia mentalak saya yang ketiga kalinya di bulan Oktober waktu itu. Dan sejak Oktober itu saya terus terang sudah di Jakarta. Saya sudah merasa tidak terima dengan semua tuduhan-tuduhannya dia yang tidak berdasar dan tidak ada bukti sama sekali. Jadi ya teman-teman kuasa hukum lah yang lebih paham. Yang namanya seorang suami punya rasa curiga, punya rasa cemburu, artinya seorang suami itu kan berarti sayang dengan istrinya. Bahkan sampai nyusulin untuk bertemu juga artinya kalau tidak sayang ngapain pernah menuduh, saya hanya menduga saja. Jadi menduga saya itu sebagai seorang suami lah, saya rasa wajar ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.